didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci di mana kami sampaikan beragam informasi terkini seputar ibadah haji di tahun ini atau 1446 Hijriah. Dan pemirsa, bersama saya Halal Kafi, inilah Perjalanan Suci selengkapnya untuk Anda. Menghitung hari jelang wukuf di Arafah, para jamaah haji dihimbau untuk bisa mengukur diri antara keinginan memaksimalkan ibadah dan juga menjaga stamina tubuh. Berada sangat dekat dengan Masjidil Haram membuat para jamaah merasakan keinginan yang kuat untuk selalu bisa beribadah di dalam masjid tersuci umat Islam ini. Terlebih dengan besarnya kesempatan untuk melaksanakan salat di pelataran Ka'bah. Namun di balik semangat tersebut, ada banyak faktor yang justru bisa berdampak bagi kesehatan para jamaah. Mulai dari suhu udara yang melampaui 40 derajat Celcius dan juga kerumunan serta kepadatan jamaah serta situasi berdesakan saat tawaf, dan ini bisa menurunkan kondisi fisik jamaah. Sejumlah jemaah haji Multazam Utama Tur mengaku mulai merasakan sejumlah gangguan kesehatan. Pada saat umroh kedua, pas pulangnya itu badan udah mulai terasa gitu, lelah, letih, sampai akhirnya saya masuk angin gitu. Dari dokter Multazam sendiri sih menyarankan perlu banyaknya istirahat. Jadi awalnya jangan terlalu diforsil. Jadi maksimalkan untuk istirahat. Disarankan juga untuk minum-minum vitamin, buah-buahan. Tadi juga sempat tawaf lagi tadi. Sempat tawaf lagi. Iya, tapi ya itu akibatnya sekarang agak lelahan lah. Kayaknya semua dibawa itu ya. Obat-obatan yang biasa diminum di sana, suplemennya, istirahatnya harus cukup juga. Kalau mau tawaf ya cari yang nggak begitu panas gitulah, sama dijaga makannya, ada vitamin-vitamin segera diminum juga. Pemirsa, maka dari itu jemaah dihimbau untuk bisa mengukur kemampuan dan kesehatan diri serta terus diingatkan bahwa puncak ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah yang memerlukan kondisi fisik yang prima. Pasalnya ibadah yang dilakukan selama wukuf adalah ibadah yang banyak sekali melibatkan aktivitas fisik, mulai dari berdiam di padang Arafah dengan suhu yang diprediksi bisa melampaui 45 derajat Celcius. Dan juga ada mabit di Musdalifah serta langsung melaksanakan tawaf ifadah. Walaupun antusias jamaah haji ini luar biasa, karena ini ada tanah haram di mana seluruh amalan ibadah dan kebaikan apa saja dilepaskan sampai 100.000 kali kebaikan. Itu bisa dimaklumi. Jangan sampai target utamanya yaitu ibadah haji nanti yang akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Yaumut Tarwiyah ini benar terkendala karena terlalu antusiasnya terlalu tinggi ya di dalam melaksanakan ibadah harian sebelum melaksanakan ibadah haji. Pemirsa, di tahun 2025 ini Masjidil Haram telah menyelesaikan proyek perluasan besar untuk meningkatkan kenyamanan serta kapasitas para jamaah haji. Perluasan ini ternyata juga berdampak pada adanya jamaah yang tersesat. Kita langsung bergabung dengan Iqbal Himawan langsung dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Assalamualaikum Iqbal, dari pantauan Anda, apa saja sebenarnya perubahan yang mencolok dari Masjidil Haram saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alka, cukup banyak ya perubahan yang kami lihat langsung. Tadi ini kebetulan hari ini adalah hari Jumat dan kami alhamdulillah bisa menunaikan sholat Jumat di bagian perluasan baru Masjidil Haram. Nah, perluasan baru ini memang perluasan yang cukup besar, proyek yang sudah dilakukan selama beberapa tahun belakangan. Kalau kita lihat di masjid yang perluasan baru ini, secara total kita berbicara tentang luasan ini mencapai sebelumnya itu 414.000 meter persegi. Namun dengan adanya proyek perluasan besar ini, total area Masjidil Haram menjadi 1,56 juta meter persegi. Oleh karena itu ini juga tentu saja berpengaruh terhadap kapasitas jemaah haji yang bisa menunaikan ibadah di dalam Masjidil Haram itu sendiri. Mencapai 1,28 juta jemaah haji dalam waktu bersamaan. Itulah perubahan yang cukup besar. Dan pada saat kami masuk tadi itu terpantau cukup ikonik karena kemarin beberapa jurnalis dari beberapa negara diundang untuk menyaksikan langsung pembukaan
Gerbang Raja Abdul Aziz. Ini memang sebelumnya sudah dibuka jelang Ramadan 2025, namun karena ini musim haji, kemarin pemerintah Arab Saudi mengundang beberapa rekan jurnalis untuk melihat langsung Gerbang Raja Abdul Aziz. Nah, kenapa gerbang ini spesial? Karena selain ukurannya yang masif, yang besar, namun juga menggunakan desain modern dan sistem manajemen keramaian yang canggih. Jadi kami bisa membandingkan ya, kalau biasanya di pintu utama itu agak terjadi kepadatan, keramaian, agak mungkin sedikit menantang untuk terurai. Namun tadi kami merasakan sekali bahwa alur jamaah haji itu sangat bisa diatur sejak awal kami memasuki gerbang tersebut. Tidak hanya itu, jumlah toilet juga meningkat dari sebelumnya sekitar 3.000-an menjadi 16.000 toilet. Kemudian area wudhu dari sebelumnya hanya 2.000, ini menjadi 12.000 area wudhu. Dan yang jelas, Alka, mungkin pemirsa pada saat kesini beberapa tahun yang lalu melihat banyak kren-kren ya, yang menandakan bahwa Masjidil Haram sudah dibangun. Namun sekarang pemandangan itu sudah bersih. Tidak ada kren lagi di sekitar Masjidil Haram, yang artinya pembangunan proyek besar ini sudah selesai dan siap menerima jemaah haji dari seluruh dunia dalam puncak haji kali ini, Alka. Baik, Iqbal, terkait dengan ibadah haji di musim ini, mungkin ratusan ribu bahkan mungkin jutaan umat muslim yang ada di sana, dan diantaranya adalah banyak dari jamaah Indonesia yang di sana. Seperti apa kondisi mereka saat ini? Bermacam-macam, Alka. Yang jelas memang karena kita tahu ya bahwa jumlah jamaah haji dari Indonesia ini memang paling besar ya, mencapai 221.000 jamaah, baru diikuti dengan Pakistan. Nah, yang jelas kami selama berada di sini merasakan langsung ada beberapa jamaah haji yang kebingungan pada saat ingin pulang karena mereka terpisah dari rombongannya, dari kloternya. Akhirnya mereka menanyakan kepada kami, di mana ya Pak terminal? Karena mereka bingung, tidak tahu tadi titiknya awal mereka berada di mana. Nah, memang sebagian besar yang bertanya kepada kami itu lansia atau manula. Bahkan terakhir kami menemui ada 2 orang lansia bergandengan begitu, 2 orang lansia yang kebingungan karena pada saat itu sedang mencari petugas haji yang berada di sekitar sini. Namun untungnya akhirnya kami menemukan petugas haji sehingga bisa membimbing mereka. Dari kartu nusuk itu diketahui di mana rombongan mereka, kemudian ada nomor yang bisa dihubungi dan kemudian mereka dibimbing dengan bis untuk menuju ke tempat selanjutnya. Tidak hanya itu, terkait dengan kondisi kesehatan ini juga menjadi perhatian tersendiri. Oleh karena itu kami juga sempat menanyakan ke beberapa petugas kesehatan apa saja keluhan yang dialami oleh para jemaah haji khususnya dari Indonesia. Berikut pernyataan dari petugas haji dari Indonesia, Alka. Ya pasti karena mereka baru datang ke sini, ya kan, kemudian juga banyak lansia, jadi ingatan dan lain sebagainya, nah, sehingga ya tersesat banyak. Tapi alhamdulillah para petugas di setiap titik itu ada, sehingga ketika ada yang tersesat langsung menghubungi ketua kloter masing-masing karena di kartu itu sudah ada nomor WA ataupun handphone daripada ketua kloter itu sendiri. Untuk saat ini paling banyak dari jamaah, terutama tensinya sangat tinggi biasanya karena perubahan cuaca yang dari Indonesia ke Arab Saudi. Kemudian ada beberapa pasien yang punya penyakit degeneratif seperti gula, diabetes seperti itu. Kemudian yang paling banyak sekarang lagi ISPA, batuk pilek. Karena ya tadi yang disampaikan perubahan cuaca dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi begitulah kondisinya, Alka. Kalau kita melihat di belakang saya saat ini sangat padat sekali jamaah yang ingin menunaikan terutama sholat maghrib ya nanti. Terutama mereka yang ingin sholat di pelataran Ka'bah atau Matof itu memang harus menggunakan ihram. Apalagi mengingat puncak haji ini sudah semakin dekat, akan segera melaksanakan wukuf di Arafah. Banyak rombongan yang akan segera berpindah ke apartemen untuk fokus dalam menuju ibadah wukuf di Arafah nanti. Tentu saja itu tidak mau disia-siakan oleh jamaah untuk bisa beribadah di Masjidil Haram menghadap Ka'bah, karena seperti kita tahu katanya pahala di sini kalau melaksanakan ibadah 100.000 kali lipat. Demikian. Baik, Iqbal dan juga para jamaah Multazam Tour serta jamaah haji Indonesia seluruhnya, kami harap Anda sehat-sehat di sana karena puncak ibadah haji masih beberapa hari lagi dan harus menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian akhir jumpa kita di Perjalanan Suci kali ini. Tetap saksikan update informasi terkini seputar ibadah haji musim 2025 kali ini, pemirsa. Dan saya Hamdal Kafil diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.